Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan belajar dengan sebuah tema, kasih yang tersembunyi. Mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal 27 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bapak Ibu, berbicara teguran adalah sesuatu yang tidak pernah disukai oleh banyak orang. Mengapa demikian? Karena kecenderungan manusia lebih suka dipuji daripada ditegur, Bapak Ibu. Dan memang teguran adalah sebuah bentuk ketidaksetujuan atas apa yang kita lakukan. Dan oleh sebab itu, kita seringkali tidak pernah suka jika kita ditegur, karena kita merasa bahwa orang tersebut telah melakukan sesuatu yang tidak menyetujui atau tidak suka terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita senangi, apa yang kita suka. Dan terkadang kita tidak pernah merasa dan tidak pernah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Dan kita berpikir ketika orang menegur kita, maka ia membenci kita. Ia berbuat jahat kepada kita. Dan kita tidak sadar bahwa sebenarnya teguran adalah salah satu bentuk kasih. Ingat Bapak Ibu, kasih itu tidak selalu membenarkan sesuatu. Kasih itu justru memberikan sebuah teguran ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Kasih akan memberitahu jika kita melakukan sebuah pelanggaran, jika kita melakukan sesuatu yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Sehingga kita berpikir bahwa ketika orang menegur kita, maka orang itu jahat dan membenci hidup kita. Mari Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang ke-6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dikatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jadi jika kita ini adalah kawan yang baik, maka kita akan memberitahu ketika kita melihat kawan kita melakukan kesalahan. Karena ketika kita memberikan sebuah teguran kepada orang di sekitar kita, maka kita sebenarnya punya sebuah tujuan yang baik. Ingat Bapak Ibu, kasih itu tidak pernah menjatuhkan. Kasih itu selalu membangun. Ketika kita ditegur, maka kita sedang dibangun. Ketika kita dinasehati, maka kita sedang diberitahu untuk kita jauh lebih baik lagi dan melakukan apa yang lebih baik, melakukan apa yang jauh lebih berkenan, sehingga kita boleh menghindari apa yang salah, apa yang tidak dikenan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, jika kita tidak berani menegur, dan teguran itu kita simpan dalam hati, maka itulah yang dikatakan kasih yang tersembunyi. Hati-hati Bapak Ibu. Mari belajar. Jangan pernah kita tidak berani menegur. Belajarlah untuk menegur kesalahan orang lain. Dan ketika kita ditegur, belajarlah untuk memiliki sebuah cara pandang bahwa orang yang menegur adalah orang yang mengasihi hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah renungan ini menyadarkan kita. Biarlah renungan ini membuat kita semakin sadar dan semakin mengerti bahwa menegur itu artinya mengasihi kita. Dan jika kita tidak menegur, maka itu adalah sebuah bentuk kasih yang tersembunyi. Karena kita tidak berani menyatakan apa yang salah. Dan kita tidak berani untuk menyatakan apa yang benar. Dan mari hari ini belajarlah. Tegurlah orang-orang yang salah. Perbaikilah orang-orang yang telah salah di dalam melangkah
di dalam memilih sebuah jalan, dan kita harus mengarahkan mereka agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak terjatuh. Dan justru ketika kita berani menegur, itu adalah sebuah bentuk daripada kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Haleluya, Shalom.